Saya masih ingat dengan rumah ekspatriat yang serba lengkap dengan homing, fasilitas semua tersedia. Saya betul-betul mempunyai cita-cita, saya harus bisa membeli rumah seperti itu. Saya mencoba untuk apply di salah satu bank, tapi ditolak pada saat itu. Dan saya tidak pernah putus asa. Ditolak karena saya belum mempunyai masa kerja selama 3 tahun minimal. Saya meminta bantuan teman saya dan akhirnya saya disetujui untuk mendapatkan persetujuan dari salah satu bank. Saya beli rumah dengan tipe 70 dengan luas 120 meter persegi. Pada saat itu gaji saya 1.250.000. Tetapi saya harus mencicil rumah itu dengan 750.000. Bisa dibayangkan kan? Saya menginvestasikan gaji saya untuk properti 60%. Saya cuma bisa hidup dengan 40%. Apakah bisa? Saya bisa. Karena apa? Saya yakin bahwa investasi properti itu akan jauh lebih bagus nantinya pada saat terakhirnya. Bayangkan, saya harus hidup dengan 40% dari gaji saya. Dan saya tidak pernah putus asa dengan hanya 40%. Apa yang saya lakukan? Saya tidak puas dengan pekerjaan yang saat ini. Karena apa? Saya telah mengerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakan pekerjaan dari atasan saya, bahkan dan atasan lagi. You tahu, pada saat saya masuk pagi harinya, ada amplop di atas meja saya yang isinya adalah private and confidential. Saya gemetar pada saat itu, apa isinya ini? Begitu saya buka, saya lihat ada tulisan bahwa mulai bulan ini gaji saudara dinaikkan menjadi 2.250.000. Syukur alhamdulillah. Lalu, apakah saya euforia untuk membeli mobil mewah ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan saya? No. Saya hanya perlu motor butut untuk membawa saya pergi dan pulang kerja. Sisanya untuk apa? Saya berpikir lagi kepada rumah ekspatriat yang penuh dengan fasilitas dan serba komplit serta home. Saya mencoba itu untuk investasi lagi dan saya belikan rumah lagi. Ingat bahwa karat dari besi itu akan dimatikan oleh karatnya sendiri. Sama dengan manusia. Manusia itu akan dijatuhkan dengan cara mindsetnya sendiri. Bayangkan, seandainya saya mengambil keputusan yang salah dan mindset saya salah, bukan untuk investasi dalam bidang properti, saya tidak akan pernah punya rumah selamanya sampai dengan saya tua. Jadi, berpikirlah kembali bahwa investasi di bidang properti adalah investasi yang paling baik. Semangat untuk bekerja saya tidak pernah pudar. Saya terus memacu prestasi saya sehingga saya menjadi yang terbaik. Karena karir dan prestasi yang baik, saya terpilih sebagai salah satu representatif dari Jakarta, dari Indonesia untuk di-assign di kantor pusat yang ada di Hong Kong. Selama 3 tahun saya di Hong Kong, gaji saya pikir untuk apa? Karena apa? Saya sudah mendapatkan uang saku di sana. Saya berpikir lagi properti, investasi lagi di dalam properti. Saya melirik satu saat, saya jalan-jalan ke Purwakarta. Saya melihat tanah seluas 500 meter dengan rimbun, dengan hijau, ada pohon, ada rambutan dan sebagainya. Saya jatuh cinta kepada tanah itu. Dan deal, saya beli tanah itu dan saya bangun rumah terbesar yang berdampingan dengan Polres yang ada di Purwakarta. Apakah saya berhenti di situ? Tidak. Saya masih tetap mengacu karir saya. Saya tetap membuat diri saya adalah yang terbaik di perusahaan. Habis itu saya mencoba karir yang lebih besar lagi. Saya diterima salah satu perusahaan multinasional di Jawa Timur yang harus beroperasi antara Surabaya dengan Malang. Gaji cukup lumayan, tapi you tahu, saya mencoba untuk memakai hanya 10% dari gaji saya untuk hidup di Jawa Timur. Saya jatuh cinta lagi nih kepada rumah yang besar
yang luasnya 450 meter persegi. Saya mencoba tanya, siapa yang punya ini? Dan akhirnya saya deal untuk membeli rumah itu seluas 450 meter persegi, dan saya bikin sedemikian rupa sesuai dengan impian saya, ya, rumah yang ada, punya ekspatriat yang ada di tepian Danau Matahari. Saya mencoba untuk investasi dalam bidang lain. Karena saya pikir bahwa investasi properti, saya pikir pada saat itu cukup. Saya mencoba investasi dalam bidang kapal nelayan. Saya membeli kapal nelayan. Tetapi kenyataannya bahwa ditelan dengan depresiasi harga. Satu lagi peraturan pemerintah yang saya tidak paham, sehingga kapal nelayan saya tidak bisa berjalan. Apakah ini keputusan salah? Saya tidak menyesal dengan keputusan yang salah ini. Justru saya belajar dengan keputusan yang salah supaya keputusan selanjutnya tidak akan pernah salah lagi. Akhirnya saya mengetahui bahwa investasi dalam bidang properti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah rugi. Meskipun saya lahir di Surabaya, tapi saya tidak kuat dengan hawa Surabaya yang begitu panas sekali dan juga humidity-nya yang sangat tinggi. Saya mencoba apply dan alhamdulillah saya diterima di salah satu perusahaan multinasional di bidang plastic packaging. Mendapatkan fasilitas bukan berarti bangga, karena itu hanya berupa mobil yang mewah dan saya diberikan fasilitas untuk membeli setara dengan 2.500 cc mobil baru. Apakah saya tertarik? Saya tidak. Saya hanya beli mobil dengan 2 grade di bawahnya. Sisanya untuk apa? Kembali saya terpikir rumah. Saya belikan rumah di daerah Karawaci yang dekat dengan kantor saya. Saya tidak berhenti dengan begitu saja untuk berhenti berkarir. Saya coba kembangkan sayap saya supaya saya bisa terbang jauh mencapai bintang yang saya harapkan. Saya diterima di salah satu kontraktor asing, yaitu kontraktor tambang milik Australia. Dan saya berkarir di situ, teringat lagi bahwa misi saya tiap pindah perusahaan, saya harus bisa menciptakan sesuatu yang untuk investasi saya di masa tua. Saya beli rumah lagi, dan rumah itu adalah yang ada di Ubud Indah 2. Saya tidak puas dengan hanya itu saja, karena saya terpikir rumah ekspatriat begitu besar. Saya mencoba untuk beli lagi rumah yang di daerah Karawaci. Rumah terbeli, 2 rumah saya gandengkan menjadi 1. Untuk siapa sebetulnya rumah yang begitu banyak? Saya terpikir, saya nggak peduli itu untuk siapa. Saya akan coba untuk wariskan kepada anak-anak saya dan siapapun yang nanti berhak untuk mendiami rumah saya. Saya ingin bahwa semua anak-anak saya belajar dengan investasi untuk investasi dalam bidang properti. Investasi dalam bidang properti tidak akan pernah rugi. Dan saya mau anak-anak saya juga belajar sehingga mereka bisa tanggung jawab kepada kehidupannya sendiri, yaitu dengan investasi dan hasil yang nantinya dia akan dapatkan pada saat tua mereka. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah pensiun, tapi dia tidak bisa menikmati masa pensiunnya. Mereka berkarir, masih tetap berkarir, tetapi hanya sekedar bekerja. Mereka tidak mempunyai tujuan sebetulnya apa karirnya. Sehingga pada saat tuanya, mereka masih terseok-seok. Tidak bisa menikmati masa tuanya, tidak bisa merasa gembira, dan mereka tidak mempunyai aset untuk menghidupi masa tuanya. Ada satu pepatah yang mengatakan, if you never win, you will never begin. Artinya bahwa apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang kamu impikan. Kamu tidak akan menang dengan cita-citamu untuk dicapai kalau kamu tidak pernah start, kalau kamu tidak pernah mulai. Pada saat pertama kali saya mengambil keputusan untuk apakah saya akan bisa mencapai cita-cita saya untuk investasi dalam bidang properti. Artinya saya harus start.
dan saya mulai start dan akhirnya saya win. Saya mencapai apa yang saya harapkan dengan properti sesuai dengan apa yang saya mau.